Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kalau kita sudah boleh bangun pagi hari ini. Dan kita imani bahwa hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari pertolongan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita memasuki lebih jauh lagi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk merenungkan renungan pagi hari ini. Sehingga akhirnya kita boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh beristirahat sepanjang malam tadi, dan kami boleh bangun dalam kesempatan ini, kami akan beraktivitas dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang menjadi anugerah pertolongan Tuhan, itulah yang menyertai kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Sebelum kami lebih jauh lagi dalam aktivitas pekerjaan usaha maupun tanggung jawab yang kami kerjakan, kami juga rindu merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat pengertian akan firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Dalam pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara ataupun juga merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, di mana dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Haleluya. Alkitab mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa orientasi hidup kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu sebabnya di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan hanya sekedar makan dan minum. Bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya menjadi orientasi hidup kita yang ada? Kita tidak boleh menjadikan orientasi hidup kita hanya kepada apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan semata. Misalnya dalam hal ini, uang, jabatan, ataupun prestasi-prestasi yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima, pada ayat yang ke-13, Matius 5 ayat yang ke-13, dikatakan demikian, bahwa peringkopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Dari ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa dalam keseharian hidup kita, kita harus memiliki orientasi hidup yang benar. Apa orientasi hidup kita yang benar? Hendaklah kita menjadi garam, hendaklah kita menjadi terang, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi garam, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi terang? Yang pertama, harus ada satu tekad dalam kehidupan kita untuk kita berani berubah. Karena kalau kita tidak mau merubah apa yang salah selama ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melihat kemenangan. Kita tidak akan melihat berkat dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, langkah pertama, berani berubah. Ayo, berubahlah dari apa yang menjadi hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Dari apa yang menjadi baik menjadi lebih baik. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berani bermimpi untuk melakukan hal yang besar. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Bagaimana Abraham bermimpi, bagaimana Yusuf bermimpi, bagaimana Musa bermimpi. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita lihat di dalam firman Allah ini, mereka memiliki mimpi yang luar biasa. Sebagaimana Yusuf bermimpi untuk menjadi pemimpin, dan terjadilah dalam kehidupannya sebagai Perdana Menteri. Dan kita tahu apa yang menjadi
kenyataan dalam kehidupan hamba-hambanya dalam Alkitab. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dan kita tahu bagaimana Musa dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan inilah yang harusnya menjadi satu tanggung jawab dalam kehidupan kita yang ada. Ayo, mari kita berani bermimpi. Apa beda orang yang bermimpi dengan orang yang memiliki mimpi? Orang bermimpi adalah orang yang tidur, bangun, bermimpi, lalu dia bangun dan tidur lagi. Tetapi orang yang memiliki mimpi adalah orang yang tetap memiliki semangat untuk merealisasikan apa yang menjadi mimpinya. Ia bertekad untuk menjangkau dan meraih apa yang menjadi mimpinya. Haleluya. Yang berikutnya, kita harus berani fokus kepada keyakinan kita. Sehingga di dalam apa yang menjadi fokus kita ini, kita akan melihat bagaimana Allah memberkati kehidupan kita dan menjadikan kita garam terang dan menjadi berkat dimanapun kita ada. Karena itu pentingnya untuk kita memiliki fokus. Itu sebabnya sekeras apapun batu, ketika diteteskan dengan air, setetes demi setetes, setetes demi setetes, maka air itu pun akan menghasilkan lubang pada batu tersebut. Demikian juga dengan fokus. Kalau kita fokus dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, kalau kita fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kalau kita fokus dengan apa yang menjadi usaha kita, dagang kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita akan melihat kedahsyatan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Haleluya. Dan akhirnya, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, belajar untuk mengimani dalam kehidupan kita bahwa setiap langkah ada resiko. Tetapi lebih daripada itu, ada kemenangan. Artinya, ada banyak kita sebagai orang percaya kadangkala kita tidak siap untuk menjadi pemenang. Sehingga yang ada kita selalu menyerah dengan keadaan. Kita selalu kalah dengan situasi yang ada. Tidak boleh. Kita harus berpegang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menyatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Untuk kami boleh memiliki tekad yang kuat, yaitu kami memiliki orientasi hidup, menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Itu sebabnya kami berani berubah, merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Bahkan kami bermimpi untuk memiliki hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, dalam segala aspek hidup kami. Bahkan kami juga berani untuk fokus dengan apa yang menjadi iman dan pengharapan kami. Dan bahkan lebih daripada itu, kami juga percaya bahwa dalam setiap tindakan resiko yang kami hadapi, ada kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara yang ada. Berkati dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam karir, bahkan dalam usaha, dalam dagang, dalam segala aspek hidup mereka yang ada. Berkati kesehatan saudara yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.